Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif dan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Yang pertama, kita akan mempelajari hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif yang pertama yaitu menguji kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islam. 2. Nabi Muhammad SAW mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus malaikat penjaga gunung untuk menghiburnya. Apapun keinginan beliau atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dikabulkan, termasuk tawaran untuk menghancurkan penduduk Mekah. 3. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang sangat menawan dan akhlaknya yang begitu mulia. Hal ini terbukti ketika beliau menolak tawaran untuk menghancurkan Aqsyaibani. 4. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Wadi Nakhlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sekumpulan jin sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. 5. Muncul semangat baru dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan dakwahnya. Bahkan beliau menyusun langkah baru untuk menyebarkan ajaran Islam dengan optimis. Nah, keluhuran Nabi Muhammad SAW dalam memaafkan kaum kafir. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin tertinggi bagi kaum muslimin, yang selain memiliki bentuk fisik yang bagus, jiwa yang sempurna, tapi juga memiliki akhlak dan sifat yang mulia. Di antara sifat mulianya yang membuat semua orang kagum yaitu ketika beliau berusaha memaafkan semua kesalahan kaum kafir, seperti dalam peristiwa Fathul Mekah dan ketika beliau hijrah ke Taif. Nabi Muhammad SAW tidak membedakan umatnya. Setiap orang diperlakukan sama seperti anak seorang budak yang bernama Usamah bin Zaid. Diangkat sebagai panglima perang oleh beliau. Tidak heran jika banyak di antara kaum kafir yang menyatakan diri memeluk agama Islam. Semua itu tidak terjadi hanya sifat pemaaf yang dimiliki beliau, tetapi juga karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Nah, hikmah hijrah kaum muslimin ke Habasyah yaitu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, yang saat ini disebut kota Abyssinia atau Ethiopia, untuk menghindari tekanan dari kaum kafir Quraisy. Hijrah pertama pada tahun kelima kenabian, dipimpin sahabat Utsman bin Affan yang diikuti 10 orang pria dan 5 orang wanita. Hijrah kedua pada tahun ke-7 kenabian, dipimpin sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib yang diikuti 73 orang pria dan 11 orang wanita. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama, menguji kesabaran dan keikhlasan kaum muslimin dalam memeluk agama Islam. 2. Kaum muslimin rela meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan agama. 3. Kaum muslimin terbebas dari segala macam tindakan penganiayaan kaum musyrikin. 4.
Keberadaan kaum muslimin di Habasyah menarik Raja Najasyi sehingga Raja Habasyah atau Raja Najasyi menyatakan memeluk agama Islam. 5. Kaum muslimin yang tidak ikut hijrah ke Habasyah dan berada di Mekah terlindungi karena ada Nabi Muhammad SAW. Raja Habasyah masuk Islam. Nah, kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa banyak kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Kemudian mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amru bin Al-Ash untuk menemui Raja Najasyi di Habasyah. Kaum kafir Quraisy membawa berbagai hadiah agar Raja Najasyi menolak dan mengusir kaum muslimin dari negerinya. Setelah Raja Najasyi mendengarkan penjelasan kedua utusan kaum Quraisy, dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan tersebut dan mengusir kedua utusan kaum kafir Quraisy tersebut. Raja Najasyi kemudian memanggil pemimpin kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi. Ja'far bin Abdul Muthalib menyampaikan ajaran agama Islam. Setelah menerima penjelasan tersebut, Raja Najasyi beserta padri-padri dan pendeta-pendeta menyatakan diri masuk Islam. Hal ini disebabkan karena ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak bertentangan dengan kitab suci mereka, yaitu Injil, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak lama setelah peristiwa itu, Raja Najasyi kemudian meninggal dunia. Maka Malaikat Jibril menyampaikan berita tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kemudian melakukan sholat jenazah atau sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.